kuasa. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. There is none like you, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Tuhan. Bapa, saat ini bersabdalah atas setiap kami karena kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah afirmasi tentang Allah. Diambil dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 24. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun kita diambil dari Ulangan pasal 21 sampai 23. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan membaca Mazmur 119 ayat 17 dan ayat 94. Ayat 17. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Di ayat 94, aku kepunyaan-Mu. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Bapak Ibu Saudara, afirmasi adalah penetapan yang positif, penegasan, peneguhan, pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh oleh seseorang yang menolak melakukan sumpah, sebuah pengakuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, di area apa saudara saat ini sedang bergumul dan membutuhkan pertolongan? Apakah setiap malam saudara mengalami sulit tidur? Apakah perasaan tidak dikasihi berulang kali menyiksa saudara? Apakah perasaan-perasaan seperti kekhawatiran, ketakutan, nafsu seksual, kepahitan, kebohongan, kemarahan, keputusasaan, penundaan seringkali mengganggu saudara? Apakah rasa sakit karena penderitaan? Apakah saudara telah dikhianati? Apakah saudara mengalami keretakan dalam hubungan? Apakah menderita karena penyakit badani? Apakah semua yang saudara alami dan rasakan saudara kemukakan kepada Allah Bapa? Daud sangat terbuka di hadapan Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita, dalam keadaan semangat maupun putus asa, dalam keadaan tantangan maupun ancaman. Semuanya ditumpahkan kepada Tuhan. Sebab itu di dalam kitab Mazmur kita bisa membaca berbagai perasaan dan masalah, bahkan keluhan-keluhan dan kemarahan-kemarahan, semuanya ada di kitab Mazmur. Daud mengatakan, aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Di ayat 94. Mengapa Daud begitu bisa terbuka kepada Allah, saudara? Yang pertama, karena Daud mengakui bahwa ia adalah kepunyaan Allah. Berapa banyak kita mengatakan, bahkan lagu-lagu rohani juga mengatakan bahwa Allah adalah milik kita. Tetapi Daud sebaliknya, dia mengatakan bahwa ia adalah kepunyaan Allah. Sebagai pemilik sesuatu, kita memiliki hak atas yang kita miliki. Dan kita bisa melakukan apapun atas milik kita. Sebab itu banyak orang Kristen yang lebih berdaulat atas dirinya daripada Tuhan. Sebab Tuhan
adalah milik dia, milik mereka. Tetapi Daud mengakui bahwa ia bahkan tidak berkuasa atas dirinya sendiri, karena dia adalah kepunyaan Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Sebagai kepunyaan Allah, maka tidak ada hal lain yang kita harus lakukan selain dari apa yang Dia, Sang Pemilik, Sang Tuan, ingin kita lakukan. Yang kedua, saudara, karena Daud telah merasakan dan mengalami kebajikan dan kebaikan Allah. Di ayat 65, ayat 68. Daud adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Meski dia telah menjadi raja besar. Tetapi dia sadar bahwa semua yang ia dapatkan itu karena tangan Tuhan. Di ayat 73 ia mengatakan bahwa tangan Tuhanlah yang telah menjadikannya dan membentuknya. Yang ketiga, saudara, mengapa Daud bisa begitu terbuka kepada Tuhan? Karena Daud mau mengikuti perintah Tuhan. Pasal 119 adalah pasal yang terpanjang di seluruh Alkitab. Dan hampir di seluruh ayat di dalam pasal 119 yang berisi 176 ayat berbicara tentang perintah Tuhan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jika ada orang yang tidak suka akan peraturan, maka Daud mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan bahwa janji-janji Tuhan atau perkataan Tuhan itu sangat manis. Lebih manis daripada madu bagi mulutnya. Mazmur 119 ayat 103. Bahkan ia mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu lebih berharga daripada emas, bahkan emas tua, di dalam ayat yang 127. Bukankah ini sangat paradoks dengan kebanyakan orang yang malah seringkali meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan firman Tuhan demi emas atau kekayaan atau kenyamanan? Lebih lanjut di ayat 105 Daud mengakui bahwa firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Daud mengakui tanpa firman Tuhan maka ia tidak akan bisa melihat jalan yang harus dia lalui. Firman Tuhanlah yang membuat kakinya tidak tersandung. Meskipun banyak orang ingin mencelakakannya, yang tertera di ayat 110. Tetapi karena Daud berpegang kepada firman Tuhan, maka dia tidak menjadi sesat. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mazmur 119 adalah sebuah afirmasi Daud tentang Allah. Sebuah pengakuannya yang jujur. Sebuah ekspresi penyataan yang Daud suarakan tentang siapa Allah bagi Daud. Dan bagaimana dia menempatkan dirinya yang meskipun seorang raja, tapi mengakui bahwa dia adalah milik Tuhan. Daud tidak malu untuk mengakui Allah di hadapan para musuh-musuhnya. Dan dia tidak gengsi untuk mematuhi hukum-hukum Allah daripada ketetapannya sendiri. Bagaimana dengan saudara? Jika saudara akan membuat afirmasi tentang Allah bagi saudara, apa yang saudara ingin katakan? Apakah saudara bisa mengatakannya dengan jujur, dengan yakin, dan sukacita? Ungkapkanlah itu sebagai doamu kepada Tuhan. Dan kemudian bagikanlah kepada orang-orang yang berdekatan dengan saudara. Apakah itu pasangan, keluarga, teman, dan sahabat. Mari kita menyatakan pengakuan kita tentang Allah di dalam hidup kita kepada orang lain. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pagi ini, kami boleh kembali diingatkan akan kebesaran Allah. Betapa Engkau ajaib bagi kami. Betapa Engkau bukan saja kami kenal dari apa kata Alkitab. Bukan saja Engkau kami kenal dari apa kata orang. Tapi kami pun mengalami Engkau sendiri. Dan kami ingin untuk terus ditambahkan pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Bukan saja apa kata orang, tetapi kami pun mengakui bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau jamah setiap pribadi yang saat ini mengikuti siaran ini. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Engkau tahu pergumulan setiap mereka yang saat ini mengikuti. Tuhan jamah. Tuhan Engkau berikan kesempatan bagi mereka mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bagimu hormat, pujian, dan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.